Halo Dulur GDM dimanapun berada, di video GDM Info kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang salah satu teknik pemupukan yang mulai banyak dilakukan khususnya di kalangan pekebun kelapa sawit, yaitu pemupukan melalui injeksi atau infus batang kelapa sawit. Injeksi adalah sistem pemupukan langsung pada tanaman kelapa sawit yang dimaksudkan untuk memberi kepastian penyerapan atas sejumlah kebutuhan unsur hara bagi tanaman, tanpa adanya kehilangan akibat dari pencucian atau penguapan seperti pada pemupukan dengan cara konvensional. Dengan sistem ini, pemupukan menjadi memenuhi 3T, yaitu tepat dosis, tepat tempat, dan tepat aplikasi. Di video GDM Info kali ini, Fitri akan berkolaborasi dengan tim Research and Development GDM Organik, yaitu Pak Tri Junisa Songko. Sekaligus beliau nanti juga akan memberikan tutorial bagaimana sih melakukan pemupukan dengan teknik injeksi batang. Jangan lupa subscribe channel YouTube GDM Organik agar dulur tidak ketinggalan setiap informasi terbaru dari dunia agrobisnis. Melalui konten seperti ini, siapapun bisa panen. Selamat pagi teman-teman sekalian ya. Kali ini kita akan aplikasi pemupukan melalui injeksi batang pada kelapa sawit. Pemupukan teman-teman sekalian ya merupakan satu hal yang sangat penting dalam pemeliharaan kelapa sawit. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk proses pemupukan ini adalah memakan 60% dari budget yang ada. Cukup besar ya. Tapi pupuk yang baik tentunya adalah pupuk yang efektif dan efisien. Salah satu yang kita bahas kali ini adalah pemupukan melalui injeksi batang pada kelapa sawit. Dari uji coba yang pernah kita lakukan, ini sangat efisien dan efektif. Kegunaannya ini banyak sekali. Yang pertama adalah tingkat efisiensi dari pupuknya sangat tinggi. Kenapa? Karena langsung diserap oleh tanaman tanpa melalui proses yang rumit di dalam tanah. Dan yang kedua, peningkatan hasil yang didapat adalah 5-20% lebih tinggi dibanding dengan cara-cara pemupukan konvensional. Kenapa? Karena tidak ada pupuk yang terbuang melalui pencucian, tidak ada pupuk yang terbuang melalui penguapan dan sebagainya. Yang ketiga, sangat ramah lingkungan. Untuk mencapai itu semua, tentunya yang diperlukan, yang paling efektif adalah pupuk cair. Seperti halnya pupuk organik cair GDM, khusus varian kelapa sawit. Baik, alat dan bahan yang kita butuhkan, tentunya adalah yang pertama adalah bor ya, ini bisa bor mekanis ataupun manual. Tapi kalau untuk tingkat perkebunan tentunya bisa juga modifikasi dari chainsaw ataupun alat atau mesin pemotong rumput yang dilengkapi dengan mata bor. Ukurannya adalah mata bor ukuran setengah inci ya. Kemudian yang kedua adalah pipa paralon. Ini sebenarnya fleksibel sekali, kalau ada boleh, tapi kalau tidak ada langsung pun tidak masalah. Yang penting lubang atau yang sudah dibor di batang tadi bisa kita tutup. Yang ketiga tentunya adalah alat untuk memasukkan cairan. Bisa menggunakan sprayer ya, yang nozzle-nya nanti kita buat langsung masuk ke dalam pipa ini tadi, atau kalau tidak ada dan kita bisa menggunakan alat yang sangat sederhana dari botol bekas semacam ini, yang ujungnya bisa kita lubangi sehingga dengan mudah kita bisa memasukkan cairan ke dalam pipa paralon ini ya. Kemudian alat meteran tentunya adalah untuk mengukur ketinggian bor kita. Yang penting adalah ketinggiannya antara 50 sampai 90 cm dari atas tanah
Yang penting kita adalah mudah dalam melakukan pengeboran. Oke. Dan yang tidak kalah pentingnya, tentunya bahan yang kita gunakan adalah pupuk organik cair GDM. Kenapa? Karena mengandung nutrisi yang sangat lengkap, unsur hara makro mikronya, serta dilengkapi dengan 7 macam bakteri menguntungkan. Sehingga pemupukan sekaligus mencegah hama penyakit bisa tercapai. Nah, langkah kerjanya yang pertama adalah kita ukur ketinggiannya sekitar 90 cm ya, terus kalian ya. Kenapa demikian? Ini adalah yang penting kita bisa mudah untuk melakukan pengeboran. Kalau terlalu rendah, biasanya ada percikan air yang juga nanti akan mengganggu konsentrasi dari pupuknya. Dan kalau terlalu tinggi, kita akan kesulitan untuk pembuatan lubangnya. Oke ya, kita ukur demikian rupa ya, sekitar 90 cm ini. Oke, langkah kedua adalah melakukan pembuatan lubang dengan cara dibor. Dibor di sini dalam artian adalah mengarah ke tengah ya, dan sudut 45 derajat. Jadi semacam ini ya. Langkah ketiga adalah memasang pipa paralon dengan kedalaman sekitar 11 inci ya, 11 inci. Tetapi yang kita masukkan adalah sedalam 9 inci saja. Nah, sekitar 2 inci ini dibiarkan keluar. Dengan kedalaman ini berarti ini sesuai dengan dosis yang diterapkan, yaitu antara 50 sampai 75 mili per pohon. Oke, kalau sudah terpasang semacam ini ya, cukup kuat ya. Ini usahakan untuk arah daripada pemasangan pipa ini adalah mengarah ke gawangan, sehingga lebih mudah untuk pengawasan dan pengisian ulang pupuknya jika diperlukan. Baik, langkah berikutnya adalah memasukkan pupuk organik cair ini ke dalam pipa paralon yang ada ya. Baik ya, kalau dosisnya tadi 50 sampai 75, berarti satu botol ini juga sudah bisa untuk beberapa batang. Jadi cairannya dimasukkan ke dalam pipa paralon sesuai dengan dosis tadi. Dan ini bisa kita tutup dengan penutup pipa. Kalau tidak ada, bisa juga digunakan batang ataupun sesuatu yang penting bisa menyumbat dari masuknya binatang ataupun cairan lain, utamanya pestisida, karena kita menggunakan pupuk organik ya, jadi jangan sampai kena bahan-bahan kimia. Nah, untuk memaksimalkan teknik pemupukan injeksi melalui batang, gunakan pupuk organik cair yang mengandung bakteri menguntungkan seperti pupuk organik cair GDM. Karena selain mengandung unsur hara makro dan mikro lengkap, pupuk organik cair GDM juga mengandung 7 macam bakteri menguntungkan. Memupuk sekaligus mencegah serangan penyakit, terutama penyakit busuk pangkal batang. Sekian GDM Info kali ini, jangan lupa subscribe channel YouTube GDM Organik agar dulur tidak ketinggalan setiap video terbaru yang Fitri upload setiap hari Sabtu. Bersama GDM Organik, siapapun bisa panen.